pasiennya datang dengan keluhan 5L ya kan, lemah, letih, lesu dan lain-lain itulah. Lemah, letih, lesu, lunglai. Ini adalah gejala anemia. Kompetensinya nanti lomba. Oke. Anemia ini kan kita bagi jadi 3 deh. Pertama ada yang MCV-nya itu turun atau dia di bawah 80, namanya apa? Hipokrom mikrosita. Ada dia yang MCV-nya normal. Normalnya berapa? 80 sampai 100. Genapkan aja deh, betul. Hafalannya betul. 80 sampai 97. Ada bilang 98 dan bilang 96. Tapi abang mau genapkan aja 80 sampai 100. Normokrom, normosita. Oke. Kemudian ada dia yang apa? MCV-nya tuh turun. Naik bang. Naik. Tapi turun dulu. MCV-nya meningkat, yaitu di atas 100. Ini yang kita sebut dia dengan hiperkromakrosita atau nama lainnya megaloblastik. Nah, karena tadi abang ngajar di flow 4, ya tempat les kita biasa, kan papan tulisnya lebih kecil. Sekarang ini semua abang full kan, kita bahas semua sampai bawah sampai tatapan sana. Jadi khusus ini mind mappingnya banyak, sama kayak yang mau ya. Oke, jadi gini. Kalau kalian belajar untuk ujian blok, maka yang hipokromikrosita itu ada banyak. Salah satunya nanti ada anemia penyakit kronik. Tapi karena ini untuk OSCE, maka dirinya cuma 3. Pertama, anemia defisiensi besi. Ini kompetensi 4. Kemudian yang kedua ada talasemia. Ini kompetensi 3. Yang ketiga ada anemia sideroblastik. Ini kompetensi 3. Kita bahas satu-satu nanti. Yang normokrom normosita sebanyak itu yang kalian pelajari di ujian blok. Yang di OSCE cuma 2. Ingat aja. 1 anemia hemolitik kompetensi 3. Yang kedua ada anemia penyakit kronik itu tidak abang masukkan. Kemudian anemia pada perdarahan akut tidak abang masukkan karena beda nanti standar yang dicapai. Kalau perdarahan akut itu nanti di semester 7 pasiennya shock hemorrhagik. Ada kriteria yang harus kalian capai di setiap semester. Kalau dia megaloblastik ada anemia B12 dan ada anemia asam folat. Oke. Ini kompetensi 3, ini kompetensi 4. Jadi yang 4 ada berapa di sini? Folat sama anemia besi. Sekarang abang nggak apa-apa, semua abang bolak-balik biar kalian paham. Cara membedakannya 2 aja. Kita tahu pencetusnya apa, kita tahu klinis khasnya apa. Sekarang kita mulai dari pencetus. Semua abang bandingkan biar enak belajarnya. Anemia defisiensi besi, pencetusnya apa? Kekurangan zat besi. Maksud abang dia malas makan daging merah. Berarti ada kemungkinan dia lagi diet vegetarian. Dia cuma makan sayur buah, dia nggak mau makan daging. Talasemia pencetusnya adalah genetik. Kalian bisa tanya keluarganya ada yang kena nggak? Kalau dia sideroblastik bisa karena genetik, bisa juga karena konsumsi alkohol. Ini yang genetik didapat dari lahir, ini yang didapat pada saat hidup. Ini X-linked, ini juga X-linked. Oke, kromosom X. Kalau dia hemolitik, lisis, him itu lisis sebelum waktunya. Berarti kalau di LO dan OSCE selama ini deh, kata kuncinya ada riwayat transfusi darah. Dia menerima transfusi darah dari orang. Gak cocok darah itu, lisis dia di awal, hemolitik. Oke? Aplastik ini penyebabnya adalah genetik X-linked resesi. Ingat dulu semua kalian bahas dulu pencetus. Kalau dia B12, nah ini harus kalian pahami.
Apa yang kira-kira kalian ingat pencetus anemia B12 dengan folat? Biar kalian nggak menghafal. Gangguan apa? Oke, itu gejala. Sekarang abang masuk di pencetus dulu masih. Tidak suka makan Defisit. kebanyakan makan sayur. Betul. Ya. Yang tidak pasti. Kasihan kawan. Apa deh? Makan daging tuh B12. Iya betul. Jadi B12 yang pertama adalah juga diet vegetarian. Dek, kenapa sih tiap main map ini abang selalu ada pencetus dulu? Kenapa coba sebelum mau masuk ke klinis? Tujuan abang biar kalian tuh jago edukasi. Kan edukasi yang baik apa abang bilang? Timpa faktor risiko. Jadi kalau kalian tahu dia alkohol, suruh dia berhenti minum alkohol. Kalau dia diet vegetarian, suruh dia makan daging. Itulah gunanya abang kasih pencetus. Kemudian kalau dia asam folat itu biasanya pada ibu hamil atau dia konsumsi juga alkohol. Bang, sampai sini aja. Ada tambahan. B12 diabsorpsinya di lambung, asam folat diabsorpsinya di usus. Jadi semua masalah di lambung B12 yang kena, semua masalah di usus yang kena adalah asam folat. Sehingga B12 ini bisa jadi dia riwayat pemakaian obat lambung jangka panjang, PPI jangka panjang. Masalah di lambung enggak? Iya. Atau malahan ada riwayat apa? Operasi lambung, gastrektomi nama operasinya. Ini semua masalah di usus, berarti ada riwayat operasi di usus. Oke, pas. Sekarang masih abang bedakan dari segi pencetus. Tujuan abang biar kalian bisa arahkan diagnosanya kemana dan kalian bisa melakukan edukasi dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke klinis kas. Anemia defisiensi besi punya trias. Apa triasnya? Stomatitis angularis, sariawan, atrofi, papilida, satu lagi kuku sendok atau koilonychia. Gampang nggak sih dari diagnosa? Gampang ya. Dapat diet vegetarian, dapat trias ini. Tegak nggak besi? Tegak. Thalassemia ada triasnya, ada tahu nggak? Veskuli. Apa? Ikterik, Veskuli. wajah tikus, facies culi, satu lagi organomegali atau splenomegali. Sideroblastik ada klinisnya kasnya bang? Tidak ada. Kami tahu dari mana nanti bang? Dari pemeriksaan penunjang biopsi sumber tulang. Oke. Anemia hemolitik apa triasnya deh? Trias anemia hemolitik. Anemi. Kemudian apa lagi? Ikterik. Satu lagi? Jadi apa yang membedakan anemia hemolitik dengan thalassemia? Cuma di facies kulinya aja. Dari segi klinis. Kenapa? Karena thalassemia masuk ke dalam anemia hemolitik intrinsik yang hemoglobinopati dia sebenarnya. Aplastik, apa kata kuncinya? Bang, kami nggak tahu klinis kasnya betul, abang juga nggak tahu. Tapi nanti abang bisa lega dengan pemeriksaan darah rutin aja supaya pansitopenia. Apa itu pansitopenia? Semua turun. HB turun, trombosit juga ikut turun, kemudian leukosit juga ikut turun. Semua turun. Pansitopenia. Sekarang B12 dengan folat bedanya apa? Bisa kalian lihat dari gejala neurologi. Kalau dia B12 ada kebas, kalau dia folat tidak ada kebas. Kalau dia B12 ada glositis, lidahnya berwarna merah terang. Kalau dia folat, glositis tidak ada. Bisa nggak bedainnya? Bisa. Pencetus abang udah sampaikan, klinis gas abang sudah sampaikan. Sehingga semua anemia kita punya 2 pemeriksaan keranjang sampah. Biasanya cuma 1 kan, darah rutin aja abang bilang kan. Semua anemia kalian wajib periksa apa? Semua anemia. Pertama darah rutin, hasilnya pasti anemi, HB turun ya kan. Yang kedua apa? Indeks eritrosit.
indeks eritrosit inilah nanti cara interpretasinya yang mana? Yang ini kan, hipokrom mikrositer, normokrom normositer, atau dia megaloblastik. Ini juga pemeriksaan penunjang darah rutin dijumpai anemia, kemudian pada indeks eritrosit dijumpai hipokrom mikrositer. Ini juga darah rutin, kemudian indeks eritrosit. Ini keranjang sampah deh, ini nggak boleh lupa. Semua kasus anemia wajib darah rutin, wajib indeks eritrosit, nggak boleh lupa, nggak boleh lupa. Sama, dia mau tulis dulu semua ya. Darah rutin, indeks eritrosit. Kalau di sini apa nih indeks eritrositnya berarti interpretasinya? Dijumpai normokrom normositer. Darah rutin, indeks eritrosit. Dengan ini kita belum tahu diagnosa spesifik, tapi minimal kalian tahu dia anemia dan kalian bisa membayangkan mind mapping abangnya nggak? Ada yang hipokrom, ada yang normokrom, ada yang megaloblastik. Nanti kalian mendede juga dari sini, disesuaikan dengan mind mapping abang. Oke, dua keranjang sampah sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan spesifik. Untuk tahu nih, kalau dia hipokrom mikrositer, hipokromnya yang mana? Kalau dia normokrom normositer, normokromnya yang mana? Pertama abang mulai dari besi. Kalau dia besi, maka abang akan meminta apa? Profil Besi. profil besi. Berapapun angkanya jangan dihafal lagi nilai normal, kan udah pasti defisiensi besi. Jadi kalian bilang serum iron dan ferritinnya tuh turun. Yang terakhir apa? Hapusan darah tepi. Dijumpai sel apa namanya? Baru siap ujian blok nih. Iya, sel pensil atau sel sigar. Banyak namanya, sel pensil, sel sigar atau ovalosit sama. Kalau dia talasemia, selain darah rutin dan indeks eritrosit, abang periksa apa? Pertama tetap hapusan darah tepi. Kalau talasemia mau jumpa apa deh? Sel? Iya bagus. Sel target. Untuk membedakan jenis talasemia, abang wajib melakukan pemeriksaan HB elektroforesis. Ini kan ada dua. Ada talasemia alfa, ada talasemia beta. Apa hasilnya nanti? Talasemia alfa yang meningkat adalah HbA1, talasemia beta yang meningkat adalah HbA2. HbF jangan dihafal lagi. Kita persempit aja hafalan kita. Udah mau ujian OSCE. 4 di sini pemeriksaan, 4 juga di sini. Kalau dia sideroblastik, selain darah rutin dan indeks eritrosit, apa nih? Biopsi sum-sum tulang. Apa kalian jumpa? Dijumpai ring sideroblast positif. Jadi gini deh, pengalaman abang ya. OSCE ini kadang nggak sesuai yang dibayangkan. Maksudnya gini, kadang di rubrik itu kalau dianggap dosennya dokter umum seperti kita, tegak diagnosa yang hipokrom mikrositer. Sekarang abang lanjut ke ini. Kalau kalian tanya pemeriksaan penunjang paling banyak di mana? Di anemia hemolitik. Jadi profil besi TIBC. Itu apa fungsi TIBC? Untuk membedakan dia dengan anemia penyakit kronik. Sementara penyakit kronik abang masih. Jadi adik pertama. Jadi profil besi karena dia anemia defisiensi besi, oke, serum iron turun, ferritin juga turun. Nah, kemudian kita masuk ke anemia hemolitik. Dia kuning, berarti litik dari awal. Maka kalian cek bilirubin yang mana? Indirect. Apapun hasilnya, nggak usah lagi hafal-hafal. Udah pasti meningkat karena kan dia ikterik. Oke? Kemudian kalian masih ingat nggak mind map yang kalian pelajari kalau ujian blok? Pasien datang dengan normokrom normositer, yang kalian cek apa duluan? Retikulosit. Retikulosit sudah pasti meningkat. Ini tanda dari disease atau perdarahan. Yang terakhir apa bang? Kalau dia autoimun kita periksa
positif. Kan riwayat transfusi jadi kata kuncinya. Maka anemianya hemolitik yang autoimun AIH, ya, autoimun hemolitik anemia. Kalau dia aplastik, kawannya sideroblastik, tik belakangnya. Jadi abang lakukan pemeriksaan biopsi sumsum tulang. Apa yang kalian jumpa? Aplastik, hiposel, berisi lipid atau lemak. Nah, sekarang pertanyaan abang, wajib kalian bisa baca ini? Kan enggak. Kalian bisa tersenyum dengan hanya melakukan pemeriksaan darah rutin. HB turun, trombo turun, leukosit turun, tegak kan anemia aplastik. Sekarang gini, kalau dia datang dengan B12 dan asam folat, bang, apakah wajib kami melakukan pemeriksaan kadar B12 dan kadar asam folat? Jawabannya tidak. Ada yang tahu bang kira-kira apa pemeriksaan penunjang namanya? Ini ada di dosen kalian untuk membedakan B12 dengan asam folat. Ada yang tahu nggak namanya? MMA, atau kita sebut dia dengan homocysteine. Tapi itu nggak kita lakukan dokter umum. Jadi B12 dan asam folat cukup sampai 2 pemeriksaan. Oke, sekarang abang lanjut ke tata laksana. Nah, R sulfas ferrosus tab 300 mg nomor 7, abang berikan 1 dd tab 1 aja. Anak les lain tadi abang buat sedianya 200, tapi setelah abang kaji lagi, mending kalian hafal yang 1 kali 1 aja. 300 tapi 1 kali 1. Kemudian karena besi ini bagus diabsorpsi dengan vitamin C, abang berikan asam ascorbat tab 500 mg nomor 7, 1 dd tab 1. Kalau dia datang dengan thalassemia, apa tata laksana kalian deh? Anjurkan untuk apa? Transfusi darah seumur hidup atau PRC berkala bahasanya. Seumur hidup itu kan dia nggak tiap hari transfusi, berkala dia di waktu-waktu tertentu aja. Maka apa komplikasi yang bisa terjadi kalau pasien itu asli transfusi aja? Apa komplikasinya? Terjadi penumpukan besi, namanya apa? Hemosiderosis. Maka untuk tidak terjadi penumpukan, abang berikan iron chelating. Nama obatnya deferasirox atau deferoxamine boleh, tab 500 mg nomor 21, 3 dd tab 1. Kalau dia sideroblastik, tata laksananya langsung rujuk. Mau kalian apain? Orang dari awal biopsi sumsum tulangnya tidak mampu menghasilkan HB. Untuk apa dirujuk? Untuk transplantasi sumsum tulang. Tapi kan itu mahal. Rujuk aja langsung. Oke. Kalau dia anemia hemolitik autoimun, berarti abang bisa memberikan obat-obatan yang imunosupresan. Contohnya steroid, prednison, tab 5 mg nomor 21, abang berikan 3 kali sehari. Baru mau rujuk karena dia kompetensi ya. Kalau dia aplastik, sama dengan sideroblastik, rujuk untuk mendapatkan transplantasi sumsum tulang. Lebih parah ini atau ini? Inilah. Kalau ini sumsum tulangnya tidak bisa menghasilkan hemoglobin aja. Kalau aplastik, tiga-tiganya nggak bisa, ya kan? HB nggak bisa, trombo nggak bisa, leuko juga nggak bisa. B12 apa obatnya? Kalian berikan vitamin B12, diberikan injeksi ya. B12 AMP nomor 1 sigma pro inject. Tapi kalau asam folat tablet folinic acid tab 400 mikrogram. Hati-hati deh, bukan miligram. Nomor 7, nggak usah nomor 7 karena dia kekurangan. Abang kasihnya 2 kali 1. Nomor 14, 2 kali 1. Oke. Inilah anemia yang harus kalian bawa di OSCE. Yang lain-lainnya lupakan.